Assalamualaikum, welcome back to my channel Triple Z Action. Jumpa lagi denganku Oktiara FS. Kali ini guys, kita masih membahas tentang prediksi soal-soal P3K 2022-2023 yang pastinya terupdate, yaitu terdiri dari 20 soal tes manajerial lengkap dengan pembahasan dan trik-trik khusus ya guys. Ini merupakan part 3 di channel kami, jadi jangan di skip, tetap terus simak videonya. Cekidot. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Salah satu nilai integritas terpenting seorang ASN adalah kejujuran. Berikut ini tidak termasuk tantangan menjadi seorang ASN yang jujur adalah, kata kuncinya ini ya guys, tidak termasuk tantangan menjadi seorang ASN yang jujur adalah A. Menjadi ASN yang jujur bukanlah hal yang mudah. Ini benar ya guys, ini tantangan ASN. B. Banyak tantangan kejujuran dan ASN harus siap menghadapinya. Ini juga benar. C. Bagaimanapun ASN yang jujur akan lebih dihargai. Ini juga benar. D. Kejujuran perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah akar korupsi. Nah, ini ya, kejujuran harus dimiliki masyarakat. Ini kita pending dulu ya. Sedangkan di soal itu lebih ke tantangan menjadi ASN yang jujur. E. ASN wajib mengutamakan pencegahan tidak korupsi daripada penindakan. Ini juga benar. Jadi jawabannya yang bukan atau yang tidak termasuk tantangan menjadi seorang ASN yang jujur adalah yang D. Kejujuran perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah akar korupsi. Pilihan yang D merupakan tantangan kolektif di masyarakat dan tidak menjadi tantangan ASN secara pribadi. Sedangkan di soal ditanyakan tentang tantangan ASN secara pribadi. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Pemimpin masa depan adalah mereka yang bertanggung jawab yang tercermin dalam tindakan berikut kecuali A. Mengemban setiap tugas dengan baik. Benar ya. B. Tidak lari dari tanggung jawab. Juga benar. C. Terimalah sanksi dengan lapang dada. Ini juga termasuk tanggung jawab pemimpin. D. Ambil pelajaran dari kesalahan yang telah terjadi. Ini juga tanggung jawab pemimpin. Yang E. Menanggung semua kerugian akibat kesalahan tim. Nah, ini pasti jawabannya adalah yang E. Menanggung semua kerugian akibat kesalahan tim. Seharusnya kerugian tim itu diselesaikan dengan musyawarah. Bukan semuanya ditanggung oleh pemimpin. Jelas ya guys? Kita langsung ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Seandainya Anda mendapat kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk. Ini soalnya. Apabila mendapat kepercayaan dari pimpinan yang akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk, ketika menghadapi situasi seperti itu, sikap Anda A. Saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. B. Saya meminta pertimbangan teman dekat. C. Saya akan meminta pertimbangan keluarga. D. Saya akan meminta pertimbangan senior di kantor. E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Nih ya, kata kuncinya mendapat kepercayaan yang akan memecah belah kerjasama kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Itu ya guys, kita lanjut soal nomor
Ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Saya akan kasus ini kita sedang naik motor, jumpa dengan dosen yang lebih tua, walaupun galak, apa yang harus kita lakukan? A. Berhenti dan menyalami dosen tersebut. B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu. C. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat. D. Dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi. E. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Jawaban yang sangat tepat yaitu yang E. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Jadi untuk soal ini, walaupun kita masih punya dendam dengan dosen karena terkena sangat galak, tapi kita harus menghormati dosen tersebut dengan cara tetap menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Paham ya guys? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut adalah A. Menyesali perbuatan saya. B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya. C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya. E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Jadi, jawaban yang paling tepat apabila kita melakukan kesalahan dan berimbas pada orang lain, hal yang pertama adalah melakukan introspeksi diri. Oh, kalau kita itu benar-benar salah, kemudian meminta maaf dan memperbaiki dengan cara meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, next soal berikutnya. Nomor 6. Di bawah ini salah satu manfaat dari membangun tim yang efektif. Kecuali ya. A. Anggota tim memiliki komitmen untuk saling mendukung. B. Anggota tim memahami prioritas anggota lainnya. C. Komunikasi menjadi bersifat tertutup saat diskusi cara kerja baru. D. Keseimbangan tercapainya produktivitas tim dan individu. E. Sasaran kinerja yang realistis agar dapat dicapai secara optimal. Jadi, kita uraikan dulu. Anggota tim memiliki komitmen untuk saling mendukung. Membangun tim yang efektif ini diperlukan ya guys. Anggota tim memahami prioritas anggota lainnya. Ini juga dibutuhkan. Yang C. Komunikasi menjadi bersifat tertutup saat diskusi cara kerja baru. Dalam tim tidak boleh komunikasi tertutup, tetapi komunikasi harus terbuka. Jadi jawabannya jelas yang C, yang kecuali. Komunikasi menjadi bersifat tertutup saat diskusi cara kerja baru. Tim yang solid akan berkomunikasi secara terbuka di dalam tim. Lanjut ke soal nomor 7. Fulan, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Fulan, yang akan saya lakukan adalah, jadi soal ini kita harus menyelesaikan laporan sangat penting dalam waktu itu juga dan harus mengambil keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari itu juga. Sementara kantor akan tutup 10 menit lagi.
Jadi jawaban yang benar, kita baca dulu. A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal. Bila perlu melampaui jam kerja. B. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. Ini tidak bagus ya. C. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. Ini kalau terburu-buru hasilnya juga tidak bagus. D. Menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. Belum tentu laporan yang diselesaikan secara cepat itu hasilnya maksimal. E. Bila memang tidak mampu mempercayakan pada teman yang lain. Ini juga tidak bagus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja, atau ini bisa dikatakan kita lembur. Jadi jawabannya yang A. Next, soal nomor 8. Nelayan Jepang meningkatkan kualitas ikan tangkapannya dengan mengubah cara penyimpanan. Supaya meningkat kualitas ikan, orang Jepang itu dengan cara mengubah cara penyimpanan. Dengan mengambil inspirasi tersebut, maka seorang ASN seharusnya A. Berinovasi untuk meningkatkan kualitas hasil layanan. B. Mencari semua cara untuk menambah keuntungan. C. Menambah kualitas kinerja. D. Berinovasi mengikuti perubahan. E. Pantang menyerah menghadapi gelombang masalah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Berinovasi untuk meningkatkan kualitas hasil layanan. Nelayan Jepang mengemas hasil tangkapannya untuk meningkatkan kualitas hasil. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang A ya. Next, soal nomor 9. Cara Anda menggerakkan tim agar orientasi hasil kinerja sesuai target adalah A. Menjanjikan imbalan. B. Memberikan sanksi. C. Memberikan contoh. D. Menjadi panutan. Dan E. Memimpin dengan keras. Jadi cara menggerakkan tim agar orientasi kinerjanya sesuai target adalah C. Memberi contoh. Cukup jelas ya guys. Jawaban di antara A sampai E yang tepat adalah C. Kita harus memberikan contoh yang baik agar tim kita itu orientasi hasil kinerjanya sesuai dengan target. Anda baru saja mendapatkan informasi menarik dari jurnal yang dapat diterapkan dalam perbaikan kinerja tim. Cara Anda mengkomunikasikannya adalah A. Langsung menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu dan mendiskusikan saat rapat. D. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. E. Memberitahu kepada rekan-rekan secara japri. Kalau A. Langsung menerapkannya, ini karena tim itu kurang tepat ya guys. Kalau B. Memberitahu ke rekan kerja yang dekat saja, ini nggak boleh juga ya guys, karena kita bertim. Yang C. Memberitahu dan mendiskusikan saat rapat. Nah, ini jawaban yang tepat, yaitu yang C. Memberitahu dan mendiskusikan saat rapat. Oke, nomor 11. Anda bertugas di front office dan sedang memberikan pelayanan. Cara berkomunikasi nonverbal dengan salah satu rekan kerja yang harus Anda hindari adalah A. Mimik wajah. B. Sentuhan tangan. C. Gerak tangan. D. Mengetuk meja. E. Memencet bel. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Karena mengetuk meja kurang beretika saat pelayanan ya guys. Nomor 12. Anda sedang dikejar deadline laporan yang sangat butuh konsentrasi. Tiba-tiba rekan kantor di luar divisi Anda meminta bantuan. Maka sikap yang Anda pilih adalah A. Memintanya menunggu lebih dahulu. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Mempersilahkan rekan untuk membantu.
D. Meninggalkan pekerjaan untuk membantunya, dan E. Mengatakan tidak bisa membantu. Jawaban yang tepat adalah yang A. Memintanya menunggu lebih dahulu, karena kita menyelesaikan dulu tugas kita yang menjadi tugas penting. Setelah itu baru membantu teman. Jadi memintanya menunggu lebih dahulu. Oke guys, soal nomor selanjutnya, nomor 13. Anda bertugas di front office. Hari ini banyak komplain yang disampaikan secara offline. Padahal Anda bertugas di front office. Hari ini banyak komplain yang disampaikan secara offline. Padahal sudah tersedia fasilitas penanganan komplain secara online. Sikap Anda sebaiknya A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara penyampaian keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi sebagai yang bertugas di front office, itu tugas kita yang pertama menerima keluhan dan menanggapi keluhan, tapi tidak menyelesaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi itu jawaban yang tepat adalah yang B. Oke guys, soal selanjutnya nomor 14. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu. B. Mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya. C. Membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri. D. Menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. E. Menceritakan pada teman dekat. Jawabannya adalah yang D. Kita harus menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Yang D ya guys. Next, soal berikutnya, soal nomor 15. Menurut Anda, seorang ASN yang gagal mengembangkan diri karena A. Belajar mandiri. B. Mengikuti diklat lembaga swasta. C. Menunggu kesempatan tugas belajar. D. Mengikuti cara baru yang lebih praktis. Dan E. Bermentor ke rekan senior. Ya, jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C. Menunggu kesempatan tugas belajar. Kenapa? Karena hal yang menunggu itu membuat susah untuk mengembangkan diri bagi seorang ASN. Kita harus inisiatif untuk mengembangkan diri kita, seperti belajar mandiri, bisa kita mengikuti diklat lembaga swasta, kemudian mengikuti cara baru yang lebih praktis, atau kita bertanya dan bermentor ke rekan senior. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next, soal berikutnya, soal nomor 16. Anda melihat rekan satu tim overjob, artinya banyak pekerjaan. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia. E. Membiarkannya menyelesaikan sesuai tanggung jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Jadi kita tetap tanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian setelah itu baru kita membantu orang lain. Oke guys, soal nomor 17.
Tim Anda mengalami kendala dalam satu tugas. Sikap Anda sebagai pemimpin adalah A. Memberi alternatif penyelesaian masalah. B. Membantu menyelesaikan masalah. C. Menunggu arahan pimpinan. D. Mengajak tim mendiskusikan pemecahan masalah. E. Memberi arahan ke tim untuk segera menyelesaikan. Jadi tim mengalami kendala dalam satu tugas. Sebagai pemimpin, yaitu yang benar adalah yang D. Kita mengajak tim mendiskusikan pemecahan masalahnya. Jelas ya? Soal nomor 18. Anda melihat cara kerja tim kurang efektif dan efisien. Sikap Anda yang tepat adalah A. Meminta arahan kepada atasan. B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja. C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif. D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. E. Melaporkan kepada atasan. Jadi jika kita melihat cara kerja tim kurang efektif dan efisien, sikap kita dalam tim tersebut adalah yang mana? Yang C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif. Jadi kita kasih solusi dalam tim. Semoga solusi ini yang ditawarkan diterima dan dapat mengatasi kerja tim yang kurang efektif dan efisien. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 19. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya A. Tergantung pada pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C. Mengganggu hubungan interpersonal. D. Mempermudah belajar secara mandiri. E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Jadi dengan ada internet itu dapat kita gunakan untuk hal-hal positif, yaitu dengan memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Oke, next soal nomor terakhir. Soal nomor 20, berkali-kali Anda mengalami kegagalan saat akan memecahkan suatu masalah dalam pekerjaan. Berkali-kali ya guys, apa yang dilakukan? A. Masalah baru belum tentu membutuhkan cara baru untuk menyelesaikannya. B. Saya pikir lebih baik menggunakan cara yang biasa dilakukan dalam menyelesaikan masalah. C. Saya menyarankan cara-cara baru untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang terjadi. D. Berbeda permasalahan, berbeda pula pemecahannya. E. Saya mencari cara-cara yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah. Jawabannya adalah yang E. Saya mencari cara-cara yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah. Karena ada kata-kata berkali-kali. Gagal dalam memecahkan suatu masalah dalam pekerjaan. Jadi solusinya cobalah mencari cara-cara yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke guys, hanya 20 soal tentang tes manajerial. Semoga bermanfaat. Thanks you for watching. Jangan lupa ikuti video selanjutnya tentang prediksi soal-soal P3K terbaru di part selanjutnya. Oke guys, itu saja. Dan jangan lupa subscribe, like, share informasi ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum.